Halo teman-teman, pagi ini adalah hari yang sangat menyenangkan karena saya akan mencoba kembali salah satu bis legendaris asal Wangon, Kabupaten Banyumas. Tak lain dan tak bukan yaitu PO asli PP Putra Pribumi. Setelah 5 tahun lamanya tidak mencoba bis yang satu ini, akhirnya saya mencobanya lagi dari arah sebaliknya. Dan asli sendiri merupakan satu-satunya bis yang melayani rute dari Purwokerto ke Sidarja. Kira-kira seperti apa suasana perjalanan di pagi hari dari Purwokerto ke Sidarja, dan berapa lama waktu tempuhnya, serta seberapa ramaikah penumpangnya? Yuk ikutin aja videonya sampai selesai. Pukul setengah 6 pagi, saya melanjutkan perjalanan dari penginapan Omah Kranji, Purwokerto. Untuk review penginapannya ada di video sebelumnya ya, kalian bisa klik di pojok kanan atas. Dari penginapan, saya naik ojek online menuju Terminal Bulupitu, Purwokerto. Dengan jarak 4,7 km, tarifnya hanya Rp13.000 saja. Dan seperti inilah suasana pagi hari jam setengah 6 pagi di kota Purwokerto. Walaupun ini masih hari Jumat, tapi suasananya jam segini masih sangat sepi. Tak heran jika Purwokerto ini sempat dijuluki sebagai kota pensiunan, karena banyak pensiunan yang menetap di kota ini. Ya, oke teman-teman, sekarang hari Jumat tanggal 11 April 2025 jam 6:04 kita akan lanjut perjalanan lagi dari kota Kita lanjut perjalanan lagi dari kota Purwokerto. Saya akan menuju ke Pemalang sepertinya. Masih ada aja itu lukisan legend. Ya, jadi sepertinya saya akan lanjut perjalanan menuju ke Pemalang, Jawa Tengah. Kita akan mengarah ke utara. Jadi setelah kemarin gagal berangkat karena nggak ada pilihan bis yang menarik, kira pagi ini saya sepertinya memutuskan untuk ke Pemalang karena jalurnya menarik. Dia lewat Belik, jalannya lumayan ekstrim. Nah ini dia Terminal Bulupitu, Purwokerto pagi hari. Syahdu sekali. Di sini banyak pohon-pohon, tapi takut tumbang saya. Kayaknya pohonnya udah lama nih umurnya. Kayaknya pihak terminal harus rajin-rajin ngecek pohon ini deh. Masuk ke belok kiri. Iya gitu teman-teman. Saya mau foto ini dulu nih. Oke, kita lanjut lagi berjalan ke dalam terminal Bulupitu lewat kanan sini. Kemarin kan kita udah melakukan perjalanan dari Kudus ya, naik bis Nusantara. Semoga aja hari ini cerah biar nanti pemandangannya epic. Untuk terminal Bulupitu Purwokerto ini, aduh licin cuy, gila. Sejauh ini sih untuk terminal Bulupitu Purwokerto aman-aman aja ya, nggak ada berita-berita buruk-buruk di sini. Jadi kalau kalian kesini sendirian, tengah malam, dini hari, tenang aja, aman.
Dan kenapa saya nggak naik Trans Banyumas? Karena setelah saya lihat dari penginapan ke Terminal Bulupitu tuh agak ribet, harus transit. Jadi ya udahlah naik Gojek aja. Lagi juga tarifnya murah. Nah ini dia Terminal Bulupitu Purwokerto. Nah untuk bagian loket-loket ada di sebelah kanan sama di sebelah kiri teman-teman. Kemudian di sini ada ATM-nya juga. Dan di atas tuh ada ruangan sih. Nanti Pak, nanti mau nyantai-nyantai dulu. Oh. Nanti aja masih pagi banget. Ini ke atas bisa kan Pak? Bisa. Oke. Kalau bis yang ke Pemalang sih kita tiketnya langsung beli di dalam bis. Yang beli di loket tuh yang jarak-jarak jauh. Oh, ruang pelayanan Bapenda. Food court, toilet, tangga darurat. Oh, ini food court. Kita turun lagi aja deh. Ini agak ngeri sih. Takutnya kita turun dia naik eskalator kalau gerak. Nah, ini ada ke Wonosobo. Terus ini ke Wonosobo juga. Ini ke Pemalang nih, lewat Radu Dongkal. Tapi kita naik yang jam berikut aja kali ya. Si pagi banget. Si jam 6. Oh, Bawen. Purwokerto Wonosobo Bawen. Argojaya. Dan ini udah sumber beli. Kita coba lihat shelter sebelah sana ya. Barangkali ada yang lebih menarik dari bis ke Pemalang. Nah kan bener. Ini ada bis keluarga tujuan Cilacap. Kemarin kita udah ke Cilacap. Nah ini tujuan Sidarja, menarik banget. Galaxy Coach. Berangkat jam berapa? Ini jam 6, 10 menit berapa? Oh iya. Ya Pak. Yuk. Asli, ini bis yang saya incer-incer nih. Galaxy Coach. Ini kayaknya mesinnya di bawah sini nih. Ini layoutnya agak unik sih. Biasanya kan bis-bis medium tuh depannya sempit ya, tapi ini lega banget. Cuma ada mesin sih. Kalau kita duduk di sini, tapi ini lega. Terus setirannya tuh lihat ya. Kayak bis-bis besar. Wah, saya batal ke Pemalang deh, ke Sidarja aja. Ini bis bodi langka soalnya. Nah, ini untuk tampilan belakangnya seperti ini. Seatnya dua-dua, pakai bahan bludru kursinya. Ini kompartemen atasnya seperti ini. Gitu. Bodi Galaxy Coach ini merupakan mahakarya dari karoseri Restu Ibu Pusaka yang berada di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Bodi ini sempat ngehits di tahun 2000-an. Namun sayang kini keberadaannya sudah sangat langka. Bahkan karoserinya juga udah tutup sejak 2020 kemarin. Paling pagi? Paling pagi ya ini pertama. Oh itu pertama? Ini pertama. Oh ini paling pagi, nanti ada lagi jam 7. Itu Iya, jam 8, jam 9. Ya. Udah habis. Kalau masuk ya jam 10 kalau masuk. Jam 10. Oh, kalau masuk. Bapak ngurus ini berarti Pak asli? Ya betul. Oke. Ini bisa bagus banget nih, Pak. Ya. Bisnya bagus banget. Ya. Langka. Adanya seperti ini. Yang warna biru putih masih jalan, Pak? Biru putih ada siang. Oh, siang. Jam 8. Itu juga klasik banget ya. Ya memang adanya seperti. Nah, teman-teman, akhirnya saya nggak jadi naik yang itu, tapi naik yang di belakangnya tuh, Galaxy Coach juga bodinya, tapi kacanya bening, lebih enak. Nah, ini untuk kondisi parkiran seperti ini, ada Mulyo ke Jogja, di situ ada, itu menarik sih. Itu kayaknya ke Semarang deh, Maju Makmur apa Metrik gitu. Ini juga nih ada Metrik nih ke Semarang, Bawen.
Entah metrik apa maju makmur. Ini bis bantuan kayaknya. Gitu. Oke. Asli, asik banget pagi-pagi di sini. Syahdu. Pagi ini ada kabut-kabut tipis. Be. Ini ada bis Hikmat tujuan Tegal, Bumi Ayu, Aji Barang, Purwokerto. Bodinya juga menarik nih, Vania. Nah ini juga menarik nih, mesin depan. Kayak dia perpal deh. Kemarin dia parkir situ juga. Si jalan gak itu? Ini sih inceran banget nih, inceran saya nih. Akhirnya. Oh iya. Nginep, habis nginep. Udah Budiman, tujuan ke mana ini? Tasik. Budiman Tasik. Budiman Tasik juga. Sugeng Rahayu Surabaya via Solo Ngawi Madiun sama Eka tujuan Surabaya juga. Jet Bus 5 tuh. Nah, tuh yang itu udah berangkat. Nah ini dia udah bergerak ke shelter. Widih. Kita taruh tas dulu dah. Ini Galaxy Coach Mercy berapa ya ini? Asli cakep banget. Gila, cakep parah, cakep parah. Ya, siapa? Silakan. Yuk. Berangkat jam berapa, Pak? Jam 6.40. Oke, bisa ngetes. Oh, ini tuh AC, cuma nggak berasa AC-nya. Dan ini masih jadul banget, asli. Kacanya bening, tuh ada kipas angin juga di atas. Dan ini kompartemennya kecil banget. Wih, dia masuk lagi nih, legend lagi. Lebih parah legendnya nih.
seru banget dah pagi-pagi di Bulupitu Purwokerto tuh, menyenangkan banget asli. Sejuk, terus banyak pohon, dan ya gini aktivitasnya rame, keluar masuk kendaraan, bus-bus, seru sih. Widih, asik banget pagi-pagi di sini tuh, ngangenin. Udah lama juga saya nggak ke Bulupitu ini. Oh, itu bis asli yang buat selanjutnya tuh. Oh, ini yang buat jam 7 lewat setengah 8 mungkin. Kalau yang ini Hino, udah legend banget sih. Hinonya aja masih logo sayap. Oh. Tapi saya udah pernah bikin yang ini berapa tahun yang lalu ya, 4 tahun mungkin, dari Sidareja. 5.000. Kunir nonton kunir. Nggak doyan Bu, enak beras kencur. Oh ya, hampir lupa, ini namanya kunyit asem buat meredakan tenggorokan. Mantap. Ini parkiran bis terminal Bulupitu. Ada mention tujuan Denpasar, sama ada DMI Handoyo tujuan Malang, Sugeng Rayu tujuan Jogja, Surabaya. Oh iya, di depan situ juga ada hotel, Hotel Erlangga. Nah tuh, Hotel Erlangga. Sinarjaya Lampung, Wonosobo. Oke, jadi tarif ke Sidareja itu 60.000 teman-teman. 60. Nah, ini kita udah sampai di Simpang Kali Bogor, yang mana kalau ke kanan itu ke arah stasiun Purwokerto. Jaraknya sekitar 1 kilometeran. Biasanya sih orang-orang kalau mau ke kota Purwokerto
abis naik dari bis malam itu mereka turunnya di Simpang Kali Bogor itu karena lebih dekat ke pusat kotanya dibandingkan harus turun di Terminal Bulu Pitu Purwokerto. Pasar Pon Karanglewas ini ketemu bis saya. Di sini ramenya mulai pagi teman-teman, subuh udah rame di sini. Dan biasanya kalau pasar yang buka pagi itu yang beli para pedagang sayur yang jual di kampung-kampung gitu. Jadi mereka berangkat ke pasar pagi-pagi buta terus dijual lagi di kampung. Ini ada taman asik banget nih. THR Pasar Sudirman. Ini bis medium tapi bangkunya nyaman banget. Kayak bangku bis-bis gede, enak buat tidur. Empuk lagi. Wih, Sebatistan. Ada bis Handoyo, Rock of Ages, nggak tahu tujuan mana. Nih Sugeng Rahayu Bumi Ayu nih. Ini menarik nih. Inilah Banyumas. Selain terkenal dengan keramah tamahan masyarakatnya dan bahasanya yang unik, yaitu bahasa ngapak yang bikin ngangenin, juga Banyumas ini tuh terkenal dengan panorama alamnya yang indah teman-teman. Itulah yang membuat sebagian orang kangen untuk ke Banyumas lagi. Sampai di Aji Barang jam 7.48. Nah ini kalau kiri ke arah Jogja lewat mana ya, Sampang, Cilacap. Oh kita ke kiri, lurus tuh arah Bumi Ayu, Songgom, Brebes. Klaksonnya sangar banget. Nah ini kita lagi ngetem sebentar di depannya Pasar Aji Barang. Jadi bis ini tuh paling mengandalkan penumpang-penumpang yang ingin berangkat ke pasar atau baru pulang dari pasar. Selebihnya paling ya orang-orang yang berangkat kerja, kemudian orang-orang yang baru sampai dari luar kota dan pengen lanjut ke Sidareja. Apalagi bis-bis yang dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur itu jarang banget ada yang sampai Sidareja teman-teman. Jadi kalau mau sambung ke Sidareja bisa turun Purwokerto, terus lanjut naik bis asli ini ke Sidareja. Seneng lihat bis penumpang ramai tuh, kayak ada rasa kebanggaan tersendiri. Salah satu alasan kenapa saya sangat suka naik bis seperti ini tuh adalah suasana kesederhanaannya. Di sini nggak ada tuh orang-orang yang pamer pakaian, adu pakaian, terus adu kemewahan atau pamer iPhone. Di sini kagak ada. Dan itulah menurut saya yang suasananya mahal gitu. Suasana kebersamaannya juga terkadang cukup kental kalau kita naik bis-bis seperti ini.
Dan disinilah kita bisa menemukan sifat asli masyarakat Indonesia, yaitu ramah, tamah, dan sederhana. Kita udah di Terminal Wangon, teman-teman. Kelewatan lagi. Tiduran bentar barusan. Nih banyak banget yang turun di sini. Nah, jadi Wangon ini adalah home base atau tempat kelahirannya si bis asli ini, teman-teman. Untuk garasinya berada di daerah Kelapa Gading, tepatnya belok ke kiri sana tuh ke arah Rawalo. Nah, itu garasinya bis asli. Itu udah bis tujuan Cilacap tuh, ngetem di situ. Di sini kita ambil kanan ke arah Lumbir dan itu lurus ke arah Cilacap. Kalau bukan karena asli, saya nggak akan lewat sini sih. Karena udah sering banget lewat Lumbir sini. Ini jarang-jarang sih, jarang banget saya nemuin bis medium pakai sasis Mercy terus dipakai buat jarak deket. Biasanya kalau jarak deket gini tuh pakainya kalau nggak Mitsubishi atau Isuzu atau Hino. Tapi ini pakainya Mercy. Biasanya digunakan untuk rute jarak menengah kalau Mercy kayak gini tuh. Dan memang lebih nyaman sih naik bis medium yang Mercy ini tuh. Guncangannya juga nggak terlalu berasa, apalagi ini tuh kursinya lumayan tebel berbahan beludru. Aduh, bawaannya pengen tidur mulu dah. Sinarjaya Lampung Wonosari. Lewat sini ternyata dia, lewat Lumbir ya. Nah, ini dia rest area Lumbir. Tuh di dalam ada tempat istirahatnya Budiman, tapi sepi tadi, nggak ada bis yang parkir. Mungkin masih pagi kali. Biasanya mulai ramainya itu siang, sore, malam. Ini tuh berarti mesin tengah ya. Kalau di depan nggak ada kisi udaranya. Mesinnya di tengah sini. Gokil. Nah, barusan itu kita udah melewati tugu batas wilayah Kabupaten Banyumas dan sekarang sudah memasuki Kabupaten Cilacap. Setelah tugu perbatasan itu ada spot foto yang bagus tuh. Backgroundnya perbukitan. By the way, ini kita udah masuk wilayah Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Di jalur ini tuh banyak banget bis Budiman. Contohnya yang satu ini, Tasik ke Tegal. Walaupun ada tulisannya Purwokerto, tapi sebenarnya dia nggak lewat Purwokerto ya, lewatnya Aji Barang. Nah, ini di sebelah kanan terminal Karangpucung yang baru nih. Kita lihat ada bis apa aja. Ya, ternyata tidak ada bis besar, cuma bis-bis kecil. Nah, ini terminal yang lama tuh ada di sebelah sini, di sebelah kiri.
udah dirobohin terminal yang lama. Dan ini adalah puing-puing bangunan terminal Karangpucung yang lama yang sudah dirobohkan. Ini lagi nurunin paket. Dan ini tuh pasar ya, kayaknya ini pasar deh. Pasar apa ini? Kecil banget. Enak banget pulang jam segini tuh, asli. Saat pagi dan menjelang malam hari, jalur ini juga ramai dilewati oleh bis akap antar kota antar provinsi yang rutenya dari Sidareja ke Jakarta via Karangpucung. Namun untuk angkutan lokalnya, sepertinya hanya ada bis asli aja deh yang melintas di jalur ini. Sepanjang jalan tuh saya nggak ngelihat mikrobus lainnya ataupun elep yang lalu lalang di sini. Bahkan angkot aja pun tidak ada. Tuh, paket komplit itu. Mama bawa sepeda listrik di jalan raya lagi. Oh, Cinangsi. Pasar Cinangsi ramai sekali. Tuh. Ih, ada yang jual ayam berwarna. Ayam boiler. Belum mandi dia. Setelah ngetem hampir 10 menit, bis kembali diberangkatkan dari Pasar Cinangsi. Yang tadinya penumpang sisa 3 orang aja, sekarang udah lumayan rame lagi nih. Nambah sekitaran 5 orang lah tadi tuh. Akhirnya kita sampai juga di pertigaan Tugu Uringin. Tandanya sebentar lagi kita akan sampai di kota Sidareja. Nah, kalau kiri sana itu mengarah ke kota Cilacap via Gandrung Mangu dan Kubang Kangkung.
Di video yang ini di etape ke berapa itu ya? Pokoknya kita lewat jalur itu tuh, kiri sana tadi ke arah Gandrung Bangu sampai ke Kubang Kangkung dan seterusnya. Nah, ini stasiun Sidareja, teman-teman. Dari sini ke Jakarta ada satu kereta, namanya kereta Serayu. Dia ke Bandung juga sih. Cuma saya cek barusan tiketnya udah habis. Adanya besok. Gitu. Jadi saya nggak tahu nih nanti dari sini naik apa. Dari Sidareja ke Jakarta banyak bis sih sebenarnya. Cuma jam nanggung segini kagak ada bisnya. Paling nanti sore. Ya, pokoknya di terminal Sidareja, stasiun Sidareja. Berarti aku kemana nih habis ini? Lihat aja deh enaknya kemana. Ini terminalnya kok nggak salah sini deh. Nah ya nih terminalnya nih. Oke, ada bis yang kemarin ketemu, Pangandaran Cilacap. Bisa kemarin ketemu nih. Ini ada loket bis Gapuraning Rahayu, Doa Ibu. Sore berangkat ya. Rata-rata sore sama pagi. Ya, Ada nggak sih? ya paling ikut saya lagi ke Karangkucung, nanti nambung lagi. Oh iya, balik lagi ya. Iya. Naik Budiman itu ya? Iya. Ke arah Banjar. Kalau dari sini nggak ada sih. Ini berangkat jam berapa, Pak? Nanti jam 10:04 paling lah, paling telat. Oh iya. Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Yes. Kita sampai juga di Terminal Sidareja, Kabupaten Cilacap. Nggak tahu nih mau lanjut mana lagi. Nah ini bisnya, widih keren banget. Ini agen Budiman berangkat Sidareja Jogja. Oh Sidareja Jogja pagi sama sore. Kalau ini 2.000 sore jam 5:30. Ini juga menarik sih 2.000 nih. Jarang ada yang bikin tripnya. Cuma lama banget nunggunya ya. Nah ini ada bis lagi masuk Cilacap Sidareja. Oke lah teman-teman, intinya saya senang bisa naik bis ini. Akhirnya kesampaian juga nih naik asli yang body Galaxy Coach buatan Restu Ibu. Keren banget, legend, body langka. Oke, saya mau ke toilet dulu dah, buang air kecil. Di situ mau makan nih, ada warung juga di sini. Bis makan, nggak tahu mau kemana. Oke teman-teman, jadi itulah secuil cerita perjalanan saya bersama bis legend asal Wangon Kabupaten Banyumas ini. Walaupun ini satu-satunya bis dari Purwokerto ke Sidareja, ternyata penumpangnya tidak terlalu ramai, bahkan nggak sampai full sih kemarin tuh. Mungkin karena udah siang juga kali ya, terus kemudian banyak masyarakat yang udah beralih ke kendaraan pribadi seperti sepeda motor. Ya, semoga aja asli terus berjaya ke depannya dan semakin diminati oleh para penumpang. Dan buat teman-teman yang mau coba naik bis ini, saya sarankan berangkat pagi atau siang hari, karena dari siang ke sore bisnya udah habis jadwalnya. Dari Sidareja ini paling pagi sekitar jam 4 pagi, dari Purwokerto paling pagi jam 6. Oke teman-teman, setelah ini saya masih bingung sih mau lanjut kemana. Jadi buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan jalan ceritanya, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi atau yang ada di akhir layar kaca video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya etape ke-9.